Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan, dan biarlah kami boleh memulai hari baru ini bersama dengan Engkau. Oleh karena itu biarlah Tuhan boleh menjumpai kami pribadi lepas pribadi, dan biarlah kami boleh menikmati kehadirat-Mu Tuhan, dan berbicara di hati kami. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dan kita akan menaikkan satu pujian dalam perenungan kita. Mampirlah dengar doaku. Ma
seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, kita berharap doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Tuhan tidak berpaling dari kita. Hari ini kita akan diingatkan kembali berkaitan dengan berdoa. Sebelum itu, mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, inilah setiap kami rindu Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar Roh Tuhan yang boleh berbicara dan Tuhan sendiri boleh menyempurnakan segala sesuatunya, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita akan merenungkan bagian dari Injil Matius 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-11 tentang pengabul doa. Matius 7 ayat 7 sampai dengan ke-11, hal pengabul doa. Saya akan bacakan buat kita semua. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita boleh diingatkan kembali berkaitan dengan doa-doa kita. Nah, bagian dari perikop ini adalah menjadi sebuah bagian besar dari khotbah di bukit, di mana Tuhan Yesus mengajar kepada para murid-muridnya dan orang banyak gitu kan, tentang prinsip-prinsip kebenaran, bagaimana seorang percaya harus hidup oleh imannya dan oleh kuasa roh di dalam kehidupannya, dituntun oleh kuasa roh itu. Nah, pada bacaan kita tadi kita diingatkan bahwa ada 3 hal berkaitan dengan berdoa, yaitu pertama meminta, kedua carilah, dan yang ketiga adalah ketoklah gitu. Dari 3 hal itu menjadi sebuah satu kesatuan gitu. Kita boleh tahu apa yang jadi keinginan kebutuhan dari anak kita, karena anak kita meminta sesuatu kepada kita. Oh, saya lapar gitu. Maka kita tahu dia dalam kondisi lapar dan kemudian kita memberikan makanan itu gitu. Dan ataupun apa yang kita kehendaki untuk anak-anak kita lakukan, maka sebenarnya kita tinggal memintanya untuk melakukan. Misalnya, ayo Dik segera mandi, atau ayo Dik segera belajar gitu. Karena hari sudah semakin sore begitu. Jadi Bapak sekalian, pada saat kita berdoa, baiklah itu menjadi sebuah kesadaran kita untuk memohon karena kita membutuhkan sesuatu, dan kita memintanya kepada Tuhan, mengatakannya kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan mendengar. Tetapi apakah cukup sampai pada meminta, Bapak sekalian? Tidak gitu kan ya. Pada saat kita hanya meminta, maka kita akan membuat Tuhan kita menjadi pesuruh kita atau pelayan kita gitu ya, dan kita hanya menyuruh-nyuruh saja begitu. Tapi di situ juga dikatakan carilah. Nah, di saat kita mencari gitu kan ya, maka ada bagian kita yang harus kita lakukan dalam segala ketaatan kita, dalam segala kesungguhan kita, dalam permohonan-permohonan kita itu. Dan yang berikutnya adalah ketoklah gitu ya. Ada satu ketekunan yang harus dilakukan, mengetok pintu gitu kan ya, sehingga pintu itu dibukakan. Dan kalau kita melihat di ayat ke-8 gitu kan ya, dikatakan karena setiap orang yang meminta mendapat, setiap orang yang mencari, setiap orang yang meminta
menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tuhan sendiri yang mengatakan kepada setiap anak-anaknya, kalau kau meminta maka engkau akan menerima, kalau engkau mencari maka engkau akan mendapat, dan kalau engkau mengetok maka pintu akan dibukakan. Jadi ada satu kesadaran dari diri kita untuk melakukan sesuatu itu, untuk melakukan apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawabnya, maka Tuhan akan memberikannya, maka Tuhan akan membukakannya, gitu kan. Itu seperti satu hukum aksi dan reaksi, gitu kan ya. Seperti hukum fisika, gitu kan. Kalau kita melakukan sebuah aksi maka akan ada reaksi, sudah pasti akan terjadi reaksi itu, gitu kan. Contohnya, gitu kan ya, saya punya bola, gitu kan, Bapak-Ibu sekalian. Kalau saya lempar ini ke bawah, gitu kan, pasti dia akan gitu ya, dia akan mental tuh, nah, gitu ya. Kalau saya makin keras gitu ya, maka dia akan mentalnya akan makin jauh, gitu kan. Pada waktu saya, kalau tanahnya memang rata, gitu kan ya, dan seperti lantai kita, gitu kan, mau dilempar sebagaimanapun, bola ini akan melakukan aksi dan reaksinya, gitu kan ya. Kita melakukan aksinya dan dia bereaksi jadi mendal, gitu kan ya, jadi ke atas, gitu kan. Sama juga pada saat bola ini kita lempar ke atas, gitu ya, dia akan dia akan jatuh, gitu kan, sebagai reaksinya, gitu ya. Saat kita mau lempar bagaimanapun dia akan jatuh, gitu. Jadi Bapak sekalian, sebagaimana Tuhan katakan, gitu, pada saat kita sungguh-sungguh dalam doa kita, pada saat kita mengusahakan itu dengan menjalani bagian kita, dan dengan ketekunan kita memohon kepadanya, gitu ya, maka Tuhan akan menjawabnya, maka Tuhan akan memberikannya. Sampai di ayat yang ke-9 sampai ke-11 dijelaskan kembali, gitu kan ya. Manusia, gitu ya, orang yang tidak sempurna, gitu kan ya, yang penuh dosa aja tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, gitu kan ya. Tahu kalau anaknya batuk terus kemudian minta es krim, gitu kan ya, maka kita nggak akan memberikannya karena itu akan membuat dia semakin batuk, gitu kan ya. Maka, gitu kan, tidakkah Tuhan yang mengetahui jauh melampaui segala akal pikiran kita akan memberikan yang terbaik, akan memberikan yang sesuai yang kita butuhkan. Begitu Bapak sekalian. Tapi persoalannya, gitu kan ya, apa yang baik atau apa yang kita butuhkan itu, gitu kan ya, apakah benar-benar sesuai, gitu kan ya, apa yang kita minta sesuai kebutuhan kita itu memang benar-benar yang terbaik untuk kita, atau sebenarnya, gitu kan, Tuhanlah yang paling tahu apa yang terbaik buat kita, karena Tuhan yang paling tahu. Menurut anak kita, gitu ya, di tengah situasi yang panas, gitu kan ya, meskipun batuk-batuk, dia memilih air dingin untuk diminum supaya dia berpikir, bisa melegakan dengan air dingin itu. Tapi kita yang jauh lebih tahu, gitu kan, maka kita tidak akan mengizinkan itu, karena kita tahu itu akan menambah batuknya, seperti itu. Jadi pada saat kita tahu yang terbaik, maka kita akan memberikan yang terbaik itu kepada anak kita. Dan itu kita, apalagi Tuhan kita. Tidakkah Tuhan yang telah memberikan yang terbaik terlebih dahulu, yaitu anaknya yang tunggal, tidak menjawab doa-doa kita, tidak menolong pergumulan kita, tidak membukakan jalan pada saat kita merasa mengalami kebuntuan. Maka Bapak Ibu sekalian, mungkin cara kita memandang yang harus kita ubah, bukan cara kita berpikir bahwa itu adalah jawaban yang
yang terbaik bagi kita gitu ya, sesuai menurut kita gitu ya, maka itu adalah jawaban yang harus Tuhan berikan buat kita. Enggak. Karena Tuhan memandang lebih daripada pikiran kita. Yang terbaik menurut Tuhan melebihi dari apa yang kita pikirkan secara terbatas, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kita perlu mempercayainya. Itulah yang namanya hidup sebagai orang percaya, orang yang harus hidup oleh imannya. Doa kita bukan sekedar komunikasi antar Tuhan dan pelayan gitu ya. Kita Tuhan dan Tuhan pelayan, bukan gitu. Tapi doa itu adalah sebuah proses iman kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mau dituntun oleh kuasa Tuhan, bagaimana kita mau peka akan kehendak Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mengalami jalan buntu, pada saat kita mengalami kesedihan yang amat sangat, pada saat kita mengalami situasi yang tidak nyaman, yang tidak juga kunjung selesai, pada saat kita mengalami deadline yang terus semakin mendekat dan tidak ada jalan yang kita bisa pikirkan, maka kita perlu melihat kembali dengan cara Tuhan melihat. Kita perlu kembali mempercayai apa yang menjadi jawaban Tuhan. Berjalan dalam iman kita. Itu juga bukan berarti kita berserah dan kita tidak melakukan apa-apa. Tapi kita berani mencoba untuk berjalan dalam iman kita, mencoba apa yang Tuhan coba berikan kepada kita dan mempercayainya untuk kita lewati, kita jalani bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu doa itu menjadi sebuah bagian dari pembelajaran kita, bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana kita melangkah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang paling tahu apa yang terbaik. Kita yang tidak belajar atau tidak bersekolah tinggi soal memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, kita pun tahu gitu kan ya, apa yang terbaik begitu kan. Maka Tuhan juga tahu apa yang terbaik sesuai segala hikmat dan kemurahannya, segala kasih dan karunia-Nya kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita kembali belajar dalam doa-doa kita untuk mengingat bahwa saat kita berdoa, kita meminta, kita juga berusaha mencari dan kita mengetok pintu hatinya. Dan terlebih dari itu, kita belajar untuk berjalan dalam setiap jawaban doa Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Coba ambil saat hening sejenak dan buka hati Anda. Bagaimana Anda selama ini berdoa? Apakah doa-doa kita menolong kita untuk bertumbuh, mengajar kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan? Inilah
kerinduan kami Tuhan. Rindu bahwa kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Dalam ketekunan kami ada rasa cinta kami dan percaya kami. Belajar untuk melangkah dalam tuntunan Roh Tuhan dalam iman percaya kami, dan belajar untuk melihat bagaimana Tuhan sebagai Bapa kami yang memelihara kami, yang menjagai kami dalam setiap pergumulan hidup kami, dalam setiap persoalan kami, dalam setiap ketidakberdayaan dan keringkihan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami juga mau mendukung teman-teman kami Tuhan, yang pada saat-saat ini mengalami kesesakan, mengalami keterhimpitan Tuhan, mengalami kekecewaan, mengalami kemarahan, ataupun juga mengalami kesedihan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong mereka untuk tidak lari, untuk mereka tidak lari dari iman mereka, tapi mereka boleh melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja di tengah-tengah setiap keterhimpitan itu. Tuhan menguatkan mereka, menghibur mereka Tuhan. Tuhan menjagai mereka dalam iman mereka. Tunjukkan bahwa Tuhan juga memelihara dan juga memberikan kekuatan kepada setiap mereka Tuhan, yang Tuhan izinkan mengalami segala tekanan-tekanan kehidupan ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan dalam segala usaha mereka Tuhan, untuk menjadi berkat dan mengabarkan kasih Tuhan di tengah-tengah masyarakat dimanapun ditempatkan gereja-Mu itu Tuhan. Biar Tuhan sendiri memakai gereja-Mu itu Tuhan. Dan dalam kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, biarlah jemaat-Mu Tuhan boleh melihat kasih karunia Tuhan, boleh bekerja dan boleh memakai setiap kami semua Tuhan, untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi kekuatan Tuhan, untuk mengingatkan pengharapan kepada setiap orang di sekeliling kami Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tolong juga bangsa dan negara kami yang mana pemerintahan kami sedang berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Engkau memberkati setiap rencana mereka Tuhan. Engkau memberkati setiap bangsa dan negara, agar setiap kami boleh bersatu hati memerangi hal ini, tidak terpecah belah Tuhan dalam isu-isu yang membuat kami terpecah Tuhan. Kiranya Tuhan menyatukan hati kami sebagai bangsa untuk bersama-sama berjalan Tuhan, memberikan yang terbaik Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Kami menyerahkan doa yang jauh daripada sempurna ini Tuhan kepada Tuhan kami yang kami percaya, Tuhan kami yang telah mati bagi kami, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita, dan selamat belajar berdoa dalam iman percaya kita.